Judul perpustakaan angker di sekolah. Di pinggiran desa kecil yang sepi, terdapat sebuah sekolah tua dengan perpustakaan yang berusia lebih dari seabad. Cerita tentang keanehan dan penampakan hantu sering kali beredar di kalangan siswa, tetapi tidak ada yang bisa membuktikannya. Salah satu kisah yang paling terkenal adalah tentang seorang pustakawan yang hilang tanpa jejak beberapa dekade lalu dan diduga terjebak di dalam perpustakaan. Di antara para siswa, ada seorang gadis bernama Kay yang terkenal dengan rasa penasarannya yang tak terbendung. Ketika Kay mendengar tentang cerita-cerita aneh di perpustakaan sekolah, ia merasa tertantang untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di tempat tersebut. Tanpa disadari, tindakannya akan membawanya ke dalam petualangan yang penuh dengan teror dan misteri yang tak terduga. Kay adalah seorang siswa kelas 12 yang dikenal sangat cerdas dan rajin. Suatu sore, saat kelas sudah usai dan sekolah mulai sepi, Kay memutuskan untuk pergi ke perpustakaan sekolah untuk menyelesaikan tugas akhir semester. Ia mengabaikan cerita-cerita menakutkan yang sering dibagikan teman-temannya dan merasa bahwa semua itu hanyalah khayalan belaka. Saat Kay tiba di perpustakaan, dia merasa suasana tempat itu agak berbeda dari biasanya. Meski lampu-lampu dinyalakan, ada kesan suram di ruangan tersebut. Dinding-dindingnya yang dipenuhi rak buku seakan menyerap cahaya, meninggalkan sudut-sudut yang gelap dan misterius. Kay duduk di meja baca, fokus pada buku sejarah yang sedang dibacanya. Sementara itu, Kay melihat ada rak buku yang tampaknya lebih tua dan jarang digunakan. Rak tersebut terletak di pojok yang sedikit tersembunyi. Ia merasa penasaran dan memutuskan untuk memeriksa rak tersebut. Di sana, ia menemukan sebuah buku yang tampaknya sangat berbeda dari buku-buku lainnya. Buku itu memiliki sampul kulit yang usang dengan tulisan, kumpulan kisah kuno, di atasnya. Saat Kay membuka buku tersebut, ia menemukan beberapa halaman yang penuh dengan tulisan tangan yang tidak bisa dibaca dengan jelas, serta gambar-gambar yang tampaknya menggambarkan ritual kuno dan simbol-simbol aneh. Salah satu gambar menarik perhatian Kay, gambar seorang wanita yang tampak mengelilingi sebuah ruangan tersembunyi. Kay menyadari bahwa ada kemungkinan ruangan tersembunyi yang digambarkan dalam buku adalah ruangan yang sama yang disebut-sebut dalam cerita-cerita lama. Ia memutuskan untuk datang ke perpustakaan malam hari, ketika tidak ada siswa lain yang ada di sana. Kay mempersiapkan diri dengan senter dan kamera, siap untuk mengeksplorasi tempat tersebut. Pintu tersebut tertutup rapat dan terlihat sangat kuno. Kay mencoba membuka pintu dengan kunci yang ditemukan di dalam buku, tetapi pintu tersebut tidak bergerak. Dalam keadaan putus asa, Kay menggunakan alat pendorong yang dia bawa dan akhirnya berhasil membuka pintu yang berderit keras. Di balik pintu, Kay menemukan sebuah ruangan kecil yang sangat gelap dan berdebu. Ruangan ini dipenuhi dengan rak buku yang tampaknya sangat tua, dan ada sebuah meja besar di tengah ruangan dengan beberapa benda aneh di atasnya, sebuah kotak KU, sebuah boneka kecil, dan beberapa gulungan kertas kuno. Kay mendekati meja dan membuka kotak KU. Di dalam kotak tersebut terdapat sebuah jurnal tua dan sebuah boneka kecil yang terlihat sangat usang dan menyeramkan. Jurnal itu penuh dengan tulisan tangan yang menceritakan tentang seorang pustakawan yang terjebak di ruangan tersebut setelah melakukan ritual yang salah. Jurnal tersebut juga menyebutkan bahwa boneka kecil itu adalah bagian dari ritual yang gagal. Saat Kay memeriksa boneka tersebut, suasana ruangan mulai berubah. Suhu di ruangan turun drastis, dan lampu senter yang dia bawa berkedip-kedip. Kay mulai merasa bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Suara bisikan halus terdengar dari sudut ruangan, dan bayangan-bayangan hitam mulai muncul di dinding. Kay merasa tercekik oleh ketakutan dan mencoba untuk meninggalkan ruangan, tetapi pintu yang tadi terbuka sekarang tidak bisa ditutup kembali. Lila terjebak di dalam ruangan yang gelap dan penuh dengan energi negatif. Suara-suara aneh semakin intens, dan bayangan-bayangan di dinding tampak bergerak lebih dekat. Ketika Kay merasa semakin tertekan, dia melihat sosok kabur di sudut ruangan,
seorang pria tua dengan wajah penuh kesedihan. Sosok tersebut adalah arwah pustakawan yang terjebak di sini selama bertahun-tahun. Arwah itu berusaha berkomunikasi dengan Kamaya, memberitahunya bahwa dia tidak dapat meninggalkan tempat ini karena kutukan yang terhubung dengan boneka kecil. Arwah tersebut menjelaskan bahwa boneka itu adalah pusat dari energi jahat yang menyebabkan kekacauan di perpustakaan. Kutukan ini membuatnya terjebak di sini dan membuat para siswa merasakan teror. Arwah meminta bantuan Kei untuk menghancurkan boneka dan menghentikan kutukan tersebut. Dengan bantuan arwah, Kei akhirnya mengetahui cara untuk menghancurkan boneka. Ia memutuskan untuk membakar boneka tersebut di dalam sebuah api kecil yang ada di sudut ruangan. Saat boneka mulai terbakar, suara teriakan yang mengerikan terdengar dari dalam api, dan bayangan-bayangan hitam di dinding mulai menghilang. Arwah pustakawan tersebut tampak lega dan berterima kasih kepada Kei sebelum akhirnya menghilang dengan tenang. Setelah boneka hancur dan kutukan terhapus, pintu ruangan terbuka kembali dengan sendirinya. Kei merasa lega dan cepat-cepat keluar dari ruangan tersebut. Keesokan harinya, Kei melaporkan semua kejadian tersebut kepada kepala sekolah dan petugas perpustakaan. Meskipun tidak semua orang percaya pada ceritanya, kepala sekolah memutuskan untuk menyelidiki lebih lanjut dan menemukan bukti-bukti yang mendukung apa yang diceritakan Kamaya. Mereka menemukan beberapa dokumen yang mengonfirmasi bahwa perpustakaan tersebut memang memiliki sejarah yang gelap. Pihak sekolah kemudian melakukan pembersihan dan perbaikan di perpustakaan untuk memastikan bahwa tempat tersebut tidak lagi menjadi sarang energi negatif. Mereka juga melakukan upacara pembersihan untuk menghormati arwah pustakawan yang telah terjebak selama bertahun-tahun. Kei merasa bangga telah melakukan hal yang benar dan membantu membebaskan perpustakaan dari kutukan. Meskipun banyak orang masih meragukan ceritanya, dia tahu bahwa dia telah mengungkapkan sebuah rahasia yang tersembunyi selama bertahun-tahun. Beberapa tahun setelah peristiwa itu, perpustakaan sekolah telah berubah menjadi tempat yang lebih cerah dan ramah. Suasana yang mencekam dan menakutkan telah hilang, digantikan oleh lingkungan belajar yang positif. Kamaya, yang sekarang sudah lulus dan melanjutkan pendidikannya, sering kembali mengunjungi sekolah dan merasa bangga dengan apa yang telah dilakukannya. Meskipun perpustakaan sekarang terlihat tenang dan damai, cerita tentang kejadian malam itu tetap menjadi bagian dari sejarah sekolah. Kei tahu bahwa meskipun kegelapan telah diusir, beberapa rahasia mungkin tetap tersembunyi di balik dinding-dinding tua perpustakaan. Namun, ia juga tahu bahwa keberanian dan tekad dapat menghadapi bahkan yang paling gelap dari misteri. Kei meninggalkan sekolah dengan rasa lega dan kepuasan, tahu bahwa dia telah membantu menjaga tempat tersebut dari bahaya yang tak terlihat. Rahasia perpustakaan kini telah terpecahkan, dan kehadiran Kei di sana akan selalu dikenang sebagai simbol keberanian dan pencarian kebenaran.